Baik, yang selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 23, yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri, yang dalam peliharaanmu dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 23 ini tuh Allah sudah mulai menjelaskan kepada kita yang namanya mahram. Nah, mahram di sini tuh artinya perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, siapa aja sih yang yang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi? Yaitu hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Nah, di dalam ayat ini tuh sudah jelas ya, yang namanya ibu kan harus dihormati, dalam artian tidak bisa diperlakukan seperti orang lain gitu, harus berbakti ke ibu, terusan harus menghormati kan dengan kata terus, kan sudah kita ketahui yang namanya surga itu kan ada di telapak kaki ibu, sehingga bagaimanapun juga yang namanya ibu itu termasuk mahram dan tidak boleh ada hubungan pernikahan di dalamnya. Masa iya gitu kan kita sebagai anak sendiri, yang sebagai anak laki-laki, masa mau menikahi ibunya sendiri gitu kan, nggak mungkin juga. Terus yang selanjutnya yaitu wabanatukum, anak perempuan kamu. Nah, di sini tuh dinyatakan haram juga karena memposisikan si anak itu tuh harusnya itu kan dijaga, diberi pengertian, jangan sampai dinikahi karena anak perempuan itu termasuk mahramnya gitu. Jadi yang dimaksud di situ ketika ayah mempunyai anak perempuan, nah si ayah ini tuh nggak boleh gitu menikahi perempuan ini gitu kan, karena si anak ini tuh kan darah dagingnya gitu kan, jadi termasuk ke dalam mahram gitu yang haram untuk dinikahi. Terus yang selanjutnya wa akhwatukum, dan saudaramu perempuan. Nah yang dimaksud di sini tuh adalah eh, perempuan yang saudara gitu, saudara perempuan itu sendiri yang haram untuk dinikahi. Terus yang selanjutnya yaitu wa ammatukum, saudara-saudara perempuan ayahmu. Berarti dalam ini tuh bisa disebut bibi ataupun tante ya gitu. Eh, saudara laki-laki atau saudara perempuan gitu kan, mau adik mau kakak. Kalau misalnya itu kakak dari ayahnya atau kakak dari ibunya, berarti itu tuh tidak boleh untuk dinikahi, mahram untuk dinikahi gitu kan, haram. Terus selanjutnya wa kholatukum, saudara-saudaramu perempuan. Nggak beda jauh ya dari yang tadi. Yang tadi kan maksudnya saudara perempuan dari ayah. Nah, yang selanjutnya itu wa kholatukum itu saudara perempuan dari si ibu gitu. Berarti sama aja kan? Sama aja ya, bisa dibilang tante ataupun bibi ya gitu. Nah, mereka itu benar-benar mahram gitu kan, haram untuk dinikahi. Yang selanjutnya yaitu wabanatul akhi, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, berarti bisa disebut keponakan lah. Nah, ketika kita mempunyai keponakan perempuan, berarti ya apa sih namanya tuh, tidak boleh gitu, tidak boleh untuk dinikahi karena kan tadi juga kan misalnya kita punya saudara dari laki-laki ataupun saudara dari ayah ataupun saudara dari ibu, tidak boleh dinikahi, apalagi anaknya gitu kan, anaknya juga tidak boleh dinikahi gitu. Begitupun dengan wabanatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan, sama aja kan kayak tadi berarti.
sama-sama aja keponakan, jadi haram untuk dinikahi gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu yang telah menyusui kamu. Berarti ini tuh sudah jelas ya, ketika ada seorang ibu yang telah menyusui seorang laki-laki, berarti kan otomatis anak itu sesusuan gitu kan dengan ibu itu. Nah, si anak laki-lakinya itu tidak boleh menikahi si ibu ini gitu kan, karena ya mereka karena si ibu ini tuh yang telah menyusui si laki-laki ini, si anak ini gitu. Terus yang selanjutnya wakhwatukum minar rodoah, yaitu saudara perempuan yang disusui. Nah, jadi maksudnya di sini tuh kan ketika si ibu menyusui itu, ketika ada seorang perempuan yang menyusui, terus misalnya gini, misalnya ada satu perempuan dia menyusui seorang anak laki-laki. Nah, tapi si perempuan ini pun menyusui seorang perempuan. Nah, berarti si anak laki-laki ini tuh haram untuk menikahi seorang perempuan yang menyusui ini dan perempuan yang disusui ini, karena mereka berdua itu sesusuan gitu, meskipun perempuan dua ini tuh orang lain gitu kan. Karena apa? Karena ya mereka sesusuan gitu, satu maksudnya kayak misal kayak semacam satu paket lah gitu. Jadi maupun si perempuan yang menyusui atau perempuan yang disusuinya, kita tidak boleh menikahinya gitu kan, terkecuali kalau kitanya eh, tidak sesusuan gitu dengan kedua perempuan itu. Tulisan selanjutnya wa ummahatun nisaikum, dan ibunya istri, berarti bisa disebut mertua. Nah, ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, nah kan perempuan itu punya ibu, nah berarti ibu itu kan disebut mertua. Nah, tidak boleh si laki-laki ini tuh menikahi si ibunya ini, karena ya dia itu kan ibu dari istrinya gitu kan. Masa ibu sama istrinya mau dinikahin dua-duanya gitu kan, nggak boleh. Berarti hukumnya mahram gitu kan ketika seorang laki-laki ini menikahi seorang ibunya ini gitu. Terus waroba ibukum, dan anak tiri kamu, alati minal furuji, yang ada di dalam pangkuan, berarti yang telah dirawat gitu kan. Misalnya ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, tetapi perempuan itu tuh mempunyai anak, berarti kan otomatis si anaknya itu menjadi anak tiri si laki-laki ini. Nah, berarti anak laki-laki ini tuh tidak boleh menikahi si anak tiri ini yang telah diurus, berarti kan. Tetapi di sini disebutkan juga alat disebutkan juga alati dakhaltum bihina, yang telah kamu dahului atau gauli ibunya. Nah, jadi yang dimaksudkan alati dakhaltum bihina ini tuh si anak tiri ini haram untuk dinikahi itu ketika si ibunya ini udah didukhuli atau didukhuli atau sudah digauli oleh si laki-laki ini gitu. Jadi anak tiri itu adalah mahram untuk dinikahi gitu kan. Tapi di sini juga dikatakan fa'ilam takunu dakhaltum bihinna, jika kamu belum menggauli ibunya, jika kamu fala juna alaikum, maka tidak apa-apa jika kamu menikahi anak tirinya. Ya berarti gini, kan di sini disebutkan allati dakhaltum bihina, tidak boleh menggauli tidak boleh menikahi anak tirinya ketika si laki-laki ini sudah menggauli ibunya. Akan tetapi di sini juga disebutkan lagi fa'ilam takunu dakhaltum fa'ilam takunu dakhaltum, jika kamu menggauli ibunya, fa'al junah alaikum, itu jika kamu belum menggauli ibunya. Kan di sini disebutkan lagi fa'ilam takunu dakhaltum bihina, jika emang belum digauli ibunya, fala junah alaikum, berarti tidak apa-apa untuk menikahi anak tirinya. Berarti yang dimaksudkan gini, ketika
ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sudah punya anak, berarti kan otomatis anaknya itu menjadi anak tirinya si laki-laki. Akan tetapi bisa jadi si laki-laki ini boleh saja menikahi si anak tiri ini, asalkan fala junah alaikum, si laki-laki ini tuh belum menggauli ibunya gitu. Ketika si laki-laki belum menggauli ibunya, berarti si laki-laki ini tuh bisa ketika udah bercerai dengan ibunya, entah itu diceraikan karena ditalak ataupun dicerai karena si ibunya ini meninggal, boleh menikahi si anak tirinya. Akan tetapi dengan catatan si laki-laki ini tuh belum menggauli si ibunya gitu kan. Terus gini, kalau misalnya emang takut di dalamnya itu ada suatu kebohongan tidak tahu gitu si laki-lakinya itu udah digauli apa belum, si ibunya ini tuh udah digauli apa belum gitu kan. Nah di situ maka pihak berwajib harus mencegahnya gitu. Yang siapa yang disebut pihak berwajib itu ya keluarga dari si anak tiri itu gitu kan, supaya mereka tahu jalan yang terbaiknya itu seperti apa gitu kan. Terus yang selanjutnya yaitu wahalai abnaikum, dan istri anak kandungmu, berarti menantu. Nah, istri anak kandungmu. Nah, berarti ketika si laki-laki ini mempunyai anak, nah anaknya itu kan menikah. Nah, berarti si istri dari anak kandungmu itu tidak boleh dinikahi kan? Berarti termasuknya menantu gitu kan. Masa mau menikahi menantunya sendiri kan nggak mungkin gitu kan. Alladina aslabikum, yang benar-benar istri dari anak kandungmu. Nah, kalau memang benar-benar itu adalah istri dari anak kandungmu, berarti haram untuk dinikahi gitu kan. Hukumnya mahram. Terus wa ang tazma'u bainal ukhtain, dengan memadukan dua bersaudara, berarti menikahkan dengan iparnya sementara istrinya masih hidup. Nah, berarti di sini tuh ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, nah si perempuan ini tuh punya adik ataupun kakak laki-laki, kakak ataupun adik perempuan. Nah, berarti kan si adik atau kakak perempuan itu kan jadi iparnya si laki-laki. Nah, si laki-laki ini tuh tidak boleh gitu memadukan antara si istri ini dengan iparnya gitu kan. Yang dimaksud dimadukan itu ya dimadu gitu kan, nggak boleh. Masa sementara itu istrinya masih hidup itu kan, berarti nggak boleh. Masa iya seorang laki-laki mau menikahi dua-dua adik dan kakak sekaligus gitu kan nggak boleh. Yang selanjutnya yaitu, nah di sini dikatakan lagi sama Allah, illa makod salaf, terkecuali yang sudah terjadi di masa lampau, yang sudah saya jelaskan tadi pada Quran surat An-Nisa ayat 22. Berarti ketika emang hal itu sudah terjadi, itu memang udah terjadi gitu kan, karena pada zaman jahiliyah itu sebelum sebelum turunnya ayat ini tuh emang ketika Nabi ke Madinah, pernikahan seperti itu tuh masih terbiasa gitu kan. Nah, tetapi ketika turunnya ayat itu tuh sudah tidak boleh gitu kan menikahi perempuan-perempuan yang menjadi mahramnya, yang seharusnya menjadi mahramnya kita gitu kan. Seperti yang dikatakan di sini, ketika seorang laki-laki menikahi dua bersaudara lang sekaligus gitu kan, berarti otomatis kan ketika kita menikahi seorang perempuan dan seorang perempuan ini menjadi punya kakak ataupun adik, otomatis kan si kakak adik perempuan ini tuh menjadi iparnya. Nah, tidak boleh si laki-laki ini tuh menikahi ataupun memadukan antara istrinya dengan adik ataupun kakak iparnya, apalagi ketika istrinya itu masih hidup gitu kan. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kesimpulannya pada ayat 20
pada surat An-Nisa ayat 23 ini tuh Allah menjelaskan beberapa perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, dalam surat An-Nisa 23 ini tuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diharamkan karena nasab, diharamkan karena musyawarah, diharamkan karena persusuan gitu kan. Tadi disebutkan diharamkan karena nasab itu berarti masih ada maksudnya masih ada kekeluargaan gitu kan. Di antaranya itu adalah ibu, anak perempuan, saudara atau saudara perempuan sekandung, berarti bisa disebutnya apa ya? Itu saudara ayah ataupun saudara-saudara bapakmu yang perempuan berarti keponakan, saudara ibumu yang perempuan bukan keponakan, tante ataupun bibi. Nah, begitupun juga yang saudara ibu sama aja ya. Terusan keponakan tadi disebutkan anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki. Begitupun keponakan yang dari saudara-saudara yang perempuan. Nah, yang diharamkan karena musyawarah itu ada ibu dari istri berarti kan mertua, terusan anak wanita dari istri berarti anak tiri. Akan tetapi jika si wanitanya ini belum digauli sama si laki-lakinya, otomatis si laki-laki itu boleh menikahi anak tirinya, dengan catatan si laki-laki itu emang belum menggauli si ibunya gitu kan. Terus istri dari anak laki-laki berarti menantu tiri, dan istri dari ayah berarti ibu tiri. Terus yang diharamkan karena persusuan, yaitu ibu susuan, anak wanita dari wanita yang menyusui, bayi wanita yang menyusui pada wanita yang sama, ibu dari suami wanita yang menyusui. Nah, maksud dari bayi wanita yang menyusu pada wanita yang sama itu yang tadi saya sebutkan ya, ketika ada seorang perempuan menyusui si anak laki-laki dan menyusui si anak perempuan, meskipun kedua anak perempuan ini tuh orang lain gitu kan, tetapi kan mereka berdua ini kan menjadi sesusuan, berarti haram bagi si laki-laki ini tuh untuk menikahi si perempuan yang menyusui dan si perempuan yang disusuinya ini gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ayat 2 surat An-Nisa 23. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya.